4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah Toraja ya. Nah tentunya sahabat budaya, pagi ini kita akan tentunya bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk tema di hari ini tentang sastra daerah Toraja ya. Nah, ini strategi kesantunan positif dan negatif dalam tuturan direktif bahasa Toraja. Halo, assalamualaikum Ibu Nurlina ya. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Bu Nurlina mungkin agak maju sedikit supaya mic-nya. Iya. Baik. Iya. Baik, Bu Nurlina dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ya. Iya. Nah, tentunya pagi ini topik kita strategi kesantunan positif dan negatif dalam tuturan direktif bahasa Toraja ya. Nah tentunya kami berharap sahabat budaya semua dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk Bu Nurlina ya sebentar akan membawakan tema ini tentang kesantunan positif dan negatif dalam tuturan bahasa Toraja. Silakan Ibu. Baik, saudara pendengar yang berbahagia, sebelum kita membahas mengenai kesantunan berbahasa, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa bahasa itu berisi kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana cara seseorang bertutur agar hubungan interpersonal para pemakai bahasa tersebut dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat pengguna bahasa dalam situasi tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu berusaha memilih dan menggunakan kaidah-kaidah yang tuturannya sesuai dengan situasi pertuturan agar peserta saling berinteraksi dengan baik. Tidak hanya itu, masyarakat pengguna bahasa juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang disesuaikan dengan norma atau aspek sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat tertentu. Nah, jika ini tidak dipatuhi, ia akan mendapatkan nilai negatif dan dikatakan sebagai orang yang tidak santun, sombong, angkuh, kemudian egois, tidak beradat, bahkan dikatakan tidak berbudaya. Nah, oleh karena itu, konsep yang perlu ditekankan dalam hal ini bagaimana masyarakat pengguna bahasa membangun situasi tutur yang harmonis tanpa mempermalukan penutur dan mitra tuturnya. Nah, dalam hal inilah konsep kesantunan berbahasa hadir dan perlu dipahami oleh semua pengguna bahasa. Ya. Nah, kemudian dari pernyataan Ibu tadi dapat dipahami bahwa dalam berbahasa ada kaidah yang harus dipatuhi oleh pengguna bahasa daerah, pengguna bahasa ya, agar terjalin komunikasi yang baik dan juga harmonis. Mungkin juga bisa menjadi dasar atau prinsip kesantunan berbahasa. Untuk lebih jelasnya mungkin Ibu bisa memberikan gambaran tentang kesantunan berbahasa itu sendiri seperti apa? Yeah. Baik. Kesantunan berbahasa sebenarnya merupakan cara yang ditempuh oleh penutur di dalam berkomunikasi agar mitra tutur tidak merasa tertekan, tersudut, ataupun tersinggung. Bahkan menurut salah satu ahli bahasa yaitu Brown dan Levinson, mengatakan bahwa kesantunan berbahasa ini dimaknai sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri atau wajah, baik pembicara ataupun pendengar atau lawan tutur ya. Kemudian oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa itu adalah tata cara atau etika berbahasa yang ditetapkan atau disepakati bersama oleh masyarakat tertentu dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan pemilihan strategi agar komunikasi terjalin atau berjalan lancar dan harmonis. Nah, pemilihan strategi ini penting, khususnya strategi-strategi yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur,
Karena hal inilah yang dapat menciptakan suasana kesantunan yang memungkinkan transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur. Jadi seorang penutur itu harus bisa memilih strategi apa yang harus digunakan untuk menjaga muka mitra tutur atau peserta interaksi yang lainnya. Dengan perkataan lain bahwa seorang penutur harus berhati-hati dalam bertutur dan harus bisa mempertimbangkan hal-hal yang berpotensi untuk memberikan ancaman muka bagi mitra tuturnya. Ancaman muka di sini seperti mempermalukan, menyinggung, membuat marah dan sebagainya. Nah, selain itu, kesantunan berbahasa juga bergantung pada sosial budaya, norma, dan aturan di suatu tempat, sehingga nilai atau aturan budaya tersebut akan berbeda dengan budaya lain. Oke. Jadi kemudian dari beberapa penjelasan tadi saya sudah mulai paham ya bahwa kesantunan berbahasa pada dasarnya itu menekankan pada penyelamatan muka mitra tutur ya. Dengan tidak mempermalukan, tidak menyinggung atau membuat marah. Nah, kalau misalnya kalau boleh ditahu ini Bu, apakah ada strategi yang bisa diterapkan agar tidak memberikan ancaman muka bagi mitra tutur ketika kita bertutur? Dan ini penting untuk diketahui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar komunikasi terjalin dengan baik dan juga lebih harmonis lagi. Baik, tentu saja boleh. Jadi dalam berinteraksi sosial ada berapa strategi bertutur santun ya tentunya yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah strategi yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Strategi ini mencakup 5 dasar bertutur yang perlu dipertimbangkan oleh penutur untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman muka bagi mitra tuturnya. Kelima strategi ini diantaranya melakukan tindak ujaran secara apa adanya atau tanpa basa-basi. Kemudian yang kedua melakukan tindak ujaran dengan menggunakan kesantunan positif. Kemudian yang ketiga melakukan tindak ujaran dengan menggunakan kesantunan negatif. Kemudian 4 melakukan tindak ujaran secara off record atau samar-samar. Dan kelima, tidak melakukan tindak ujaran. Dalam hal ini tidak mengujarkan maksud dalam hatinya. Nah, sekaitan dengan kesantunan positif dan negatif yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, nah Levinson memberikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai strategi positif dan strategi negatif terkait dengan kesopanan atau kesantunan berbahasa. Di antara beberapa strategi positif itu, pertama, memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh lawan tutur atau mitra tutur. Dalam hal ini, seorang penutur hendaknya selalu memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh mitra tutur. Hal ini tentu akan membuat mitra tutur merasa senang, puas, antusias, dan merespon dengan baik ketika penutur memenuhi kebutuhannya saat berkomunikasi. Untuk mewujudkan hal ini, seorang penutur biasanya harus memperhatikan topik pembicaraan, situasi, kondisi, kemudian konteks pembicaraan dan sebagainya. Sebagai contoh, saya berikan contoh, pakai bami sengku dolo, la bisia kuba. Artinya pakai saja uangku dulu, kebetulan saya bawa uang lebih. Kemudian contoh lainnya, bisa raka kemu titip bami tu barangmu lan banuangku. Artinya bagaimana kalau barangmu dititip saja dulu di rumahku. Nah, tuturan yang pertama tadi dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang saat itu lupa membawa dompet ketika sedang berbelanja di pusat pertokoan. Dalam konteks yang demikian, seorang mahasiswa memperhatikan temannya yang membutuhkan pinjaman uang dengan menyuruhnya untuk menggunakan uangnya atau meminjamkannya. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa si penutur memberikan keuntungan pada mitra tuturnya dengan memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh mitra tutur atau temannya tadi.
Dengan menggunakan strategi bertutur seperti ini, mitra tutur akan senang dan tentunya akan merespons baik karena merasa dirinya diperhatikan. Hal yang sama pada tuturan yang kedua tadi, bahwa tuturan itu dituturkan oleh seorang pegawai kepada teman sejawatnya yang datang dengan ekspresi kelelahan membawa banyak barang sementara mereka ingin bepergian bersama. Nah, dalam konteks ini, penutur memperhatikan temannya yang membutuhkan jasa atau tempat penitipan barang agar dapat meringankan beban temannya dalam perjalanan nanti. Oleh karena itu, penutur menawarkan agar barang milik mitra tutur dititip dulu di rumahnya untuk sementara waktu. Nah, hal yang sama pada tuturan 1 bahwa hal ini memperlihatkan bahwa si penutur memberikan keuntungan pada mitra tuturnya dengan memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh mitra tutur. Dengan menggunakan strategi bertutur seperti ini, mitra tutur pun akan senang dan tentunya akan merespons baik karena merasa dirinya diperhatikan. Nah, strategi positif selanjutnya atau yang kedua, yaitu menggunakan penanda-penanda solidaritas kelompok. Dalam hal ini komunikasi akan berjalan lancar dan tetap santun apabila penutur memperhatikan dan menggunakan penanda-penanda solidaritas kelompok. Penggunaan penanda solidaritas kelompok merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun. Saya berikan contoh. Aku solaku bisa mosule totemo Bu dosen, saya dan teman-teman boleh pulang sekarang kan Bu dosen. Kemudian contoh lainnya, santai saja talo mak bongi jo, artinya santai saja, kita tidak bermalam di sana. Nah, tuturan tadi, khususnya tuturan yang ketiga, itu dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya. Tuturan ini terjadi di kampus ketika seorang mahasiswa bersama teman-temannya berhasil menyelesaikan tugasnya lebih awal dari waktu yang diberikan. Sedangkan tuturan yang keempat itu terjadi di sebuah kantor ketika seorang pegawai mengajak teman sejawatnya untuk rekreasi di sebuah tempat wisata pada hari libur. Nah, kedua tuturan tadi menunjukkan bahwa si penutur bertutur secara santun dengan menggunakan penanda-penanda solidaritas kelompok seperti saya dan teman-teman dan kita. Nah, penggunaan penanda solidaritas ini merupakan salah satu strategi bertutur santun untuk mendapatkan respons yang baik dari mitra tutur. Kemudian strategi positif yang ketiga yang juga bisa diterapkan adalah melebih-lebihkan ketertarikan. Nah, dalam hal ini penutur melebih-lebihkan rasa ketertarikan, persetujuan, ataupun simpati terhadap mitra tutur. Strategi ini biasanya digunakan untuk memuji mitra tutur. Nah, jadi jika kita memberikan pujian, nah itu termasuk strategi bertutur secara positif. Saya berikan contoh, juara 1 komu adek, manarang tangan komu. Artinya, kamu juara 1 dek, kamu hebat. Nah, tuturan ini dituturkan oleh seorang kakak yang melihat nilai rapor adiknya yang bagus dan mendapatkan peringkat 1. Oleh karena itu, penutur memberikan pujian kepada mitra tutur sebagai bentuk rasa simpatinya. Nah, memberikan pujian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa merupakan strategi bertutur santun. Mitra tutur yang diberikan pujian juga tentunya akan merasa senang dan merespons dengan baik tuturan si penutur. Kemudian strategi positif yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Dalam hal ini penutur memberikan penawaran atau janji kepada mitra tutur. Berjanji merupakan tindakan yang menyenangkan bagi mitra tutur. Kadang berjanji juga dilakukan ketika menolak tawaran mitra tutur, sehingga dengan janji itu muka mitra tutur terselamatkan. Contohnya, den pa atu kalendu usobai tu depa mudin
latarubangmo, makarenmo. Artinya, lain kali saya mampir mencicipi kuemu, Din, saya langsung saja, sudah sore. Tuturan ini diucapkan atau dituturkan oleh seorang gadis yang bernama Martina kepada temannya yang bernama Dini. Tuturan ini terjadi ketika penutur pulang bersama-sama dengan mitra tuturnya Dini. Dini kebetulan hari itu menumpang di mobil Martina. Sesampai di rumahnya, Dini menawari Martina untuk mampir sebentar dan mencicipi kue buatan Dini dan ibunya. Karena sudah sore dan ada keperluan lain yang juga mendesak, dan supaya Dini tidak tersinggung, Martina pun menjawab, "Lain kali saya mampir mencicipi kuemu, Din." Alih-alih mengatakan, "Saya langsung saja karena sudah sore." Dengan menjanjikan bahwa lain kali penutur akan mampir, tentu ini tergolong santun karena tuturan seperti itu tentu akan menyenangkan dan menyelamatkan wajah mitra tuturnya. Jadi tidak ada anggapan bahwa penutur tidak berkenan atau menolak untuk singgah, tapi memang belum waktunya untuk singgah mencicipi kue yang sudah dibuat oleh mitra tutur dan ibunya. Kemudian strategi lainnya yaitu dengan melucu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dialog lucu sering muncul saat kita bercanda dengan teman atau keluarga. Misalnya kalimat konyol yang diucapkan secara tak terduga atau respons jenaka terhadap situasi tertentu. Dialog semacam ini tidak hanya membuat suasana menjadi lebih hidup, tetapi juga bisa mempererat hubungan antar individu karena mereka merasa lebih nyaman dan terhibur. Oleh karena itu, untuk menghasilkan tuturan yang santun, penutur juga dapat menggunakan candaan atau gurauan. Candaan dapat digunakan untuk menyelamatkan mitra tutur ketika penutur ingin mengganggu citra baik mitra tuturnya. Contohnya, alabami to baju marawana, yaitu masulikna bajunna tahanan KPK, yaitu to umbokopi seng miliaran dolo namanya bisa umpake. Artinya, ambil saja baju itu, masih murah. Yang mahal itu baju tahanan KPK. Orang perlu mencuri miliaran dulu baru bisa dapat memakainya. Tuturan ini dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya. Tuturan ini terjadi di sebuah mall atau pusat perbelanjaan ketika sang istri ingin membeli baju yang menurutnya sedikit mahal. Nah, penutur yang melihat istrinya masih bingung dan masih berpikir antara ingin membeli dan tidak, lalu memberi saran untuk mengambilnya saja dengan penyampaian yang lucu. Penutur menyampaikan bahwa baju itu masih murah bila dibandingkan baju tahanan KPK, karena orang harus melakukan pencurian uang miliaran dulu baru bisa memakainya. Nah, dalam hal ini, penutur sengaja melucu untuk memancing senyum atau tawa mitra tuturnya dan untuk menciptakan suasana santai pada saat bertutur, karena waktunya memang tepat di saat ia melihat mitra tutur yang tak lain adalah istrinya dalam keadaan bingung untuk memutuskan antara membeli atau tidak. Dengan gaya seperti ini, mitra tutur tidak merasa tertekan ketika memutuskan untuk membeli sesuatu yang sedikit mahal dari biasanya. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana dukungan dan rasa cinta suami terhadap istrinya. Iya. Nah, baik Bu, tadi sudah ada beberapa banyak strategi positif yang bisa diterapkan ya. Dan kita lanjut lagi sebentar, kita nikmati dulu satu kelong berikut ini. Tena kulan re
serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih tentunya di Pro 4 RRI Makassar, dan kita lanjut lagi Bu Nurlina untuk tentunya ada banyak strategi positif yang bisa diterapkan untuk bertutur secara santun. Nah, diantaranya seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana dari sisi strategi positif, strategi negatif yang justru dapat menciptakan kesantunan berbahasa. Bisa Ibu jelaskan mungkin? Ya, silakan. Baik, jadi selain strategi positif, kita juga dapat menggunakan strategi negatif untuk menciptakan tuturan yang santun. Nah, berapa strategi negatif itu diantaranya pertama itu ungkapan secara tidak langsung ya. Nah, ungkapan secara tidak langsung ini bertujuan agar tuturan yang disampaikan oleh si penutur tidak menyinggung atau mengancam muka si mitra tutur. Maksud yang disampaikan si penutur tidak secara eksplisit ada dalam tuturan, sehingga mitra tutur akan merespons apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh si penutur, walaupun diungkapkan secara tidak langsung. Nah, saya berikan contoh dalam bahasa Toraja, bisakah mupendani Pak surak mulako pada di referensi Pak surakku? Artinya, bolehkah saya meminjam buku ini sebagai referensi tulisanku? Contoh tuturan ini menunjukkan bahwa si penutur mengungkapkan maksudnya secara tidak langsung dengan menggunakan kalimat tanya. Padahal dalam tuturannya tadi si penutur bermaksud agar mitra tutur meminjamkan bukunya untuk dijadikan sebagai referensi tulisan oleh si penutur. Jadi maksud yang disampaikan oleh penutur pada tuturan tersebut tidak secara eksplisit ada dalam tuturan. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengancam mitra tuturnya sehingga mitra tutur dapat merespons dengan baik. Hal ini tentu akan berbeda jika dituturkan secara langsung, misalnya pendani Pak Surakyate ku pada di referensi Pak Surakku, yang artinya pinjamkan saya buku ini sebagai referensi tulisanku. Nah, strategi negatif lainnya yaitu bersikap pesimis ya. Nah, bersikap pesimis pada saat mengungkapkan maksud juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun. Saya berikan contoh, tepa na bisa ambe umalian kamu laptop bulan yate, tepa na ganna seng. Sepertinya ayah belum bisa membelikanmu laptop bulan ini, uang ayah belum cukup. Nah, tuturan tadi menunjukkan sikap pesimis si penutur pada saat mengungkapkan maksudnya. Sikap pesimis yang ditunjukkan oleh penutur kepada mitra tuturnya yaitu dengan tuturan sepertinya ayah belum bisa membelikanmu laptop bulan ini. Dengan bersikap pesimis, kelangsungan maksud si penutur akan dapat dikurangi sehingga terasa lebih santun dibandingkan dengan pengungkapan membanggakan diri dan dengan tuturan secara langsung.
Kemudian strategi negatif lainnya yang juga bisa diterapkan ketika kita sedang bertutur, yaitu tentunya strategi negatif yaitu mengungkapkan permohonan maaf. Dengan mengungkapkan permohonan maaf juga merupakan salah satu strategi untuk menciptakan komunikasi yang santun, dan pada umumnya mitra tutur akan merasa dihargai apabila penutur menggunakan permohonan maaf. Saya berikan contoh dalam tuturan bahasa Toraja. Mekatabe na ipa belan na melak ku bergabung mak rapat. Saya minta maaf Pak karena terlambat bergabung rapat. Nah, tuturan seperti tadi memiliki kadar kesantunan tinggi karena penutur menggunakan ungkapan permohonan maaf kepada mitra tutur. Tentu hal ini berbeda jika tuturan tersebut tidak menggunakan permohonan maaf seperti Pak, melak nak bergabung mak rapat. Artinya Pak, saya terlambat bergabung rapat. Nah, ya. Jadi saudara pendengar, tentunya dari penjelasan tadi beberapa dari kita sudah mendengarkan tentang strategi kesantunan positif dan negatif dalam tuturan direktif bahasa Toraja ini. Tentunya dapat disimpulkan bahwa untuk bertutur atau berkomunikasi secara santun, kita dapat menerapkan strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif. Nah, strategi kesantunan positif ini diantaranya tentunya meliputi memperlihatkan apa yang sedang dibutuhkan oleh lawan tutur, kemudian menggunakan penanda-penanda solidaritas kelompok, dan ketiga melebih-lebihkan ketertarikan, dan keempat menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Kelima, melucu dan sebagainya. Sedangkan strategi untuk kesantunan negatif ini meliputi ungkapan secara tidak langsung dan bersikap pesimistis, mengungkapkan permohonan maaf dan sebagainya. Dan demikianlah tentunya sahabat budaya pembahasan kita tentang strategi kesantunan positif dan kesantunan negatif dalam tuturan direktif bahasa Toraja. Dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Nurlina. Ya, sudah hadir Baik, di sama-sama. Pembinaan Bahasa Daerah Toraja. Sampai jumpa kembali dalam acara siaran pembinaan bahasa daerah dan bahasa dan sastra daerah Toraja yang tentunya dengan topik yang berbeda. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.